hasil pendampingan individu 2 tentang perubahan paradigma pemimpin pembelajaran. Saya, CGP Angkatan 7, Mar'atul Muslimah SPD dari Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Berikut ini adalah pendampingan oleh PP Ibu Happy Yusita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Bapak Kepala UPT SMP Negeri 1 Gresik, Bapak Heri Afita Prasetya Magister Pendidikan. Yang kami menghormati Bu Sofi dan Bu Happy selaku pengajar praktek, juga Bapak Ibu guru sekalian yang kami hormati. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, kita bisa bertemu dan berkumpul di tempat ini untuk bersama-sama berdiskusi nanti tentang salah satunya adalah visi dan misi guru penggerak. Kemudian juga kita nanti akan coba paparkan tentang perubahan paradigma pemimpin pembelajaran. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, untuk lancarnya acara adalah kita buka dengan bacaan surah Al-Fatihah. Semoga dari awal sampai akhir dapat berjalan dengan lancar. Wa ala alihi wa ala sahbihi sholihan. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Acara berikutnya yaitu sambutan. Yang pertama dari Bapak Beri selaku kepala sekolah, kemudian dilanjutkan oleh Bu Happy selaku PP dari Bu Cima, kemudian dilanjutkan Bu Sofi selaku pengajar praktek dari saya sendiri. Kemudian acara yang ketiga dilanjutkan dengan pemaparan tentang visi dan misi guru penggerak dan juga tentang perubahan paradigma pemimpin pembelajaran. Baiklah, untuk meningkat waktu, kami persilakan Pak Beri untuk memberikan sambutan. Kepadanya dipersilakan. Dia Pak Cipling nih. Tuh, dengar yang paling sana. Alhamdulillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Happy selaku pengajar praktek, Bu Sofi pengajar praktek dari Bu Mar'atul Muslimah, kalau Bu Happy pengajar praktek dari Pak Jiksan. Itu hari Bu Happy pengajar prakteknya Pak Mar'atul, kemudian Bu Sofi pengajar prakteknya Pak Iksan. Yang saya hormati teman-teman Bapak Ibu guru yang hari ini turut diundang dan mendukung untuk belajar bersama-sama terkait pendampingan yang kedua di ruang kepala sekolah. Syukur alhamdulillah kita masih diberi nikmat Allah sehat, panjang umur, kita bisa melaksanakan tugas-tugas kita selaku pendidik dengan baik, ya, sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini dengan tetap sehat, semangat untuk peningkatan mutu kompetensi kita semua. Salam senantiasa tercurah kepada dunia dan bisa berpengaruh. Ibu-ibu pengajar praktek dan Bapak Ibu guru, calon guru penggerak dan Bapak Ibu guru semua yang saya hormati, saya patut bersyukur di UPT SMP Negeri 1 Gresik kali ini ada calon guru penggeraknya, ya. Mudah-mudahan tahun depan di gelombang yang ke berapa?
8 besok juga ada lagi, ya, sehingga tetap berkesinambungan. Ada duta-duta dari UPT SMP Negeri 1 Gresik. Khususnya saya dorong terus untuk P3K, ya. Bu Rizky Ayu, ya, Bu Silvi, kemudian Bu Nuki, karena Bu Nuri masih 38, gitu. Masih bisa, iya kan, masih bisa. Belum 50. Kalau Pak Bu Puji berapa? Saya baru bisa berarti. Kan gitu, gitu. Mari kita sama-sama teman-teman selalu bergerak, ya, untuk peningkatan kompetensi kita sesuai amanah dari undang-undang kita. Yang kedua, Bu Epi, Bu Sophie, ini saya sangat bersyukur, ya, dengan adanya calon guru penggerak ini sudah terlihat perubahan-perubahan, ya, terutama yang saya lihat di kelasnya teman-teman ini. Kemarin ketika ada Pak Muki sama Bu Nurul, saya lihat contoh di kelasnya sudah ada perubahan terkait budaya perilaku positif pada anak. Kemarin Bu Cima juga sedikit karena membantu, akhirnya di kelasnya bisa berpengaruh. Saya lihat anaknya juga semakin motivasi belajar semakin meningkat, tidak ada bullying dan lain sebagainya. Begitu juga dengan Pak di sana. Kebetulan teman-teman ini, Bu, calon guru penggerak saya ini juga kurikulum sama asistennya, sama wakilnya, gitu. Jadi sudah pas, gitu. Okay. Artinya kami ini selalu berusaha update mengikuti perkembangan kurikulum yang ada di Indonesia. Okay. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kami mohon bimbingan, arahan terhadap Bu Haja Happy, Bu Haja Sophie, sehingga kami sama-sama bisa bergerak untuk menjadi lebih baik, khususnya di UPT SMP Negeri 1 Gresik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Peri selaku Kepala Sekolah. Selanjutnya sambutan dari pengajar praktek yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bu Sophie. Bertanya silakan. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah UPT SMP N1 Gresik, Ibu PP, Ibu Happy, Yusita, dan juga Bapak Ibu CGP Angkatan 7 beserta rekan-rekan sejawat. Semoga semuanya selalu sehat dan bahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Bisa berkumpul pada pagi hari ini untuk kegiatan diskusi program pembelajaran guru penggerak. Salawat serta salam semoga tetap curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian, dalam proses pendidikan PDB ini, Bapak Iksan dan Bu Cima sudah belajar tentang visi dirinya sebagai seorang pendidik. Proses ini semoga bisa diharapkan menjadi pertimbangan untuk visi dan cita-cita sekolah di masa depan nanti. Diskusi hari ini merupakan bagian dari program pendidikan guru penggerak. Jadi, diskusi kali ini yaitu memfasilitasi untuk bagaimana visi dan cita-cita sekolah bisa berkembang, terutama untuk murid, rekan sejawat, dan kepala sekolah. Maka dari itu, kami selaku PP, Bu Happy, dan saya sendiri mengharapkan diskusi ini bisa berkembang aktif, semuanya bisa ikut mengembangkan cita-citanya untuk lembaga panjenengan. Seperti itu.
Semoga dari diskusi ini bisa kita ambil kesimpulan yang bermakna, juga bisa merefleksikan secara bersama apa nanti yang bisa kita ambil manfaat dari diskusi pada pagi hari ini. Dan kami selaku PP mohon maaf apabila mengganggu waktu Bapak Ibu, dan terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu untuk hadir di diskusi pada pagi hari ini. Semoga diskusi tentang visi dan cita-cita sekolah, juga perubahan paradigma pemimpin pelajaran pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Mungkin cukup itu saja. Untuk diskusi sepenuhnya saya kembalikan kepada Bapak Ibu CGP yang hebat-hebat ini dari SMPN 2 Gresik. SMPN 1 Gresik. Karena kemarin habis dari SMP 2. Oke. Mohon maaf. Mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah, semoga lancar kegiatan pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih kami sampaikan kepada Bu Sofi selaku PP. Acara berikutnya yaitu diskusi, kemudian dilanjutkan dengan penutup, nanti akan ditutup oleh Bu Happy. Baik Bapak Ibu, langsung saja. Jadi pada hari ini saya Ihsan Effendi, kemudian yang kedua Bu Mar'atul Muslimah, kami berkolaborasi pada hari ini untuk membahas tentang judul besarnya adalah perubahan paradigma pembelajaran. Mohon maaf. Jadi judul besar dari materi kita hari ini atau diskusi kita hari ini adalah perubahan paradigma pemimpin pembelajaran. Kami berkolaborasi, saya kemudian Bu Cima. Kemarin kita sudah diskusi bersama untuk membuat beberapa materi yang berupa PPT yang bisa kami siapkan. Nah, ada 4 pembahasan kali ini nanti akan kita bahas, coba kita diskusikan bersama. Yang pertama yaitu tentang refleksi diri tentang lingkungan belajar di sekolah. Untuk materi pertama ini nanti akan disampaikan oleh Bu Cima. Kemudian yang kedua tentang refleksi perubahan diri setelah mempelajari modul 1.1, 1.2 dan 1.3. Jadi Bapak Ibu sampai dengan hari ini kita sudah menyelesaikan modul sampai dengan 1.4. Namun hari ini kita coba diskusi, kita coba sharing tentang modul yang sudah kami pelajari di 1.1, 1.2 dan 1.3. Ini nanti akan saya sampaikan. Kemudian yang ketiga, untuk rencana merintis komunitas sekolah atau komunitas praktisi di sekolah nanti akan disampaikan Bu Cima. Kemudian yang keempat tentang mengkomunikasikan visi dan prakasa perubahan nanti akan kita kolaborasikan bersama. Yang poin yang 4 ini karena ini terkait dengan ada pertanyaan rumpang dan memadukan antara visi Bapak Ibu sekalian, kemudian guru penggerak dan juga visi yang sudah dimiliki sekolah. Baik Bapak Ibu, langsung saja kita ke materi yang pertama yaitu tentang refleksi diri tentang lingkungan belajar di sekolah. Kami persilakan kepada Bu Cima. Terima kasih Pak Ihsan. Mohon Ibu Happy sama Bu Sofi, saya mencoba untuk memaparkan tentang apa yang sudah saya peroleh dan Pak Ihsan peroleh selama melakukan atau mengikuti pendidikan atau pelatihan guru penggerak. Saya ke bagian untuk materi yang pertama yaitu tentang refleksi diri tentang lingkungan sekolah belajar di sekolah. Nah, berarti kalau refleksi itu berarti yang sudah kami lakukan. Kami mencoba untuk merefleksi apa yang sudah kami lakukan
dan istilahnya menerapkan yang sudah kami peroleh dari pelatihan guru penggerak. Berikut ini adalah lingkungan belajar di sekolah. Ya, yang pertama, pembelajaran itu adalah sebuah proses belajar yang dibangun guru untuk mengkonstruksi pengetahuan baru dan meningkatkan kemampuan murid. Di sini kita sebagai seorang guru harus mampu mengkonstruksi, berarti membangun pengetahuan baru pada peserta didik kita. Tujuannya adalah supaya siswa-siswi itu memiliki pengalaman yang bermakna. Karena dengan dia menemukan sendiri apa yang dia pelajari, itu akan lebih teringat, dan istilahnya apa yang diperoleh itu lebih menancap dan lebih bermakna. Seperti itu. Seperti gambar yang di samping, ini adalah pembelajaran yang saya lakukan dengan yang dilakukan oleh Bapak Ihsan. Saya melakukan pembelajaran dengan cara ini, model pembelajaran PBL, ini problem based learning, berarti siswa itu memecahkan masalah dengan cara berdiskusi dan dia berliterasi dan mencoba seperti itu. Kemudian Pak Ihsan juga sama seperti itu, melakukan kegiatan yang istilahnya mengakomodir kemampuan peserta didik berdasarkan kodrat alam dan disesuaikan dengan kodrat zamannya. Untuk yang kedua yaitu lingkungan sekolah yang aman dan nyaman, menyenangkan serta pembelajaran yang berpihak pada murid, membantu mengoptimalkan penyerapan ilmu yang diperoleh murid. Jadi peserta didik atau murid itu akan lebih enjoy atau lebih mudah untuk menyerap ilmu yang diperoleh jika lingkungannya itu terasa aman dan nyaman serta menyenangkan. Jadi baik itu sarana prasarana, kemudian baik itu gurunya itu juga termasuk sarana juga bagi peserta didik. Gurunya bagaimana memberikan atau mengakomodir pembelajaran di kelasnya, pembelajaran yang variatif, metode pembelajaran apa yang digunakan. Yang penting itu menyenangkan dan bisa istilahnya keberpihakan pada murid. Ya, istilahnya guru sekarang itu adalah menuntun seperti Among, ya, menuntun siswanya agar siswa itu tidak merasa terbebani dalam proses pembelajaran. Berikutnya, seorang guru itu bukan hanya dituntut untuk dapat menyampaikan materi pelajaran saja, melainkan juga harus dapat membentuk karakter yang baik. Nah, ini yang penting, ya. Tidak hanya nilai saja yang harus diambil atau dinilai sama Bapak Ibu guru, tapi yang penting juga karakter serta nilai-nilai kebajikan kepada murid. Karena pembentukan karakter ini akan menjadikan budaya yang baik bagi peserta didik dan bagi sekolah. Kemudian yang keempat, pembiasaan diri positif yang dilakukan secara terus-menerus itu akan menumbuhkan budaya positif juga di sekolah. Seperti yang terpapar pada layar, di situ adalah yang sudah kami lakukan dan yang sudah diterapkan di sekolah kita, ya. Seperti budaya positif yaitu kegiatan 5S, senyum, sapa, salam. Kemudian ini dilakukan pada saat kita menyambut peserta didik datang ke sekolah. Kemudian ada kegiatan Jumat religi. Nah, Jumat itu di sini Bu Happy sama Bu Sofi itu Jumat itu ada Jumat religi, kemudian ada Jumat sehat, Jumat bersih. Okay. Yang Jumat religi itu nanti ada dua ya Pak Ihsan, ya, yang pembacaan surat Kahfi sama sholat duha bersama. Itu dilakukan setiap hari Jumat. Kemudian di sini juga ada
kelas takfid seperti gambar yang bawah itu adalah juga pembentukan karakter pada siswa tentang peningkatan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Seperti itu sedikit tentang lingkungan belajar di sekolah kita. Terima kasih. Masih semangat ya Bapak Ibu. Semoga tidak mengantuk mendengarkan paparan kita. Oke, monggo untuk snacknya, monggo untuk di cicipi biar tidak mengantuk. Untuk materi yang ketiga yaitu rencana merintis komunitas praktisi di sekolah. Ya. Untuk kami memang untuk guru penggerak itu ada program untuk membentuk komunitas sekolah. Komunitas praktisi di sekolah. Kami berdua karena memang selaku kurikulum di sekolah, kami ingin membentuk komunitas praktisi yaitu komunitas belajar. Jadi nanti ini anggotanya siapa? Itu juga seharusnya di semua Bapak Ibu guru yang ada di sekolah. Lanjut Pak Ihsan. Untuk rencana pengembangan komunitas praktisi sekolah itu nanti ada 2 tahapan. Yang pertama tahap merintis, nanti yang kedua adalah tahap menumbuhkan. Yang pertama dulu Pak Ihsan, untuk yang tahap merintis. Tahap merintis ini nanti tahapan memulai sebuah komunitas praktisi. Dimulai dari nanti pertama dalam membangun percakapan awal, jadi istilahnya kita berbincang-bincang santai. Kemudian yang kedua menemukan pengikut, ya jadi istilahnya kira-kira yang sejalan itu siapa saja, guru siapa saja itu nanti kita istilahnya kita rekrut, kita ajak untuk ikut dalam komunitas praktisi ini. Kemudian membangun percakapan bermakna. Nah, di sini pada membangun percakapan awal dan menemukan pengikut dan membangun percakapan bermakna itu ada rencana, hasil dan tantangan pembelajaran. Yang pertama yaitu untuk membangun percakapan awal yang dilakukan yaitu percakapan awal dengan rekan guru dan pemimpin sekolah. Jadi kita membicarakan dulu rencana kita tentang pembentukan komunitas sekolah. Kemudian percakapan awal lagi, topik percakapan terkait dengan tujuan dan perubahan yang ingin dicapai sekolah serta pengembangan kompetensi guru. Rencananya kami akan menyempatkan diri untuk berkoordinasi dengan kepala sekolah terkait rencana pembuatan komunitas praktisi, ya disingkat komprak, komunitas praktisi supaya mudah mengingatnya. Nanti kita mendiskusikan dulu dengan kepala sekolah, kemudian hasilnya kepala sekolah memberikan kesempatan kepada kami berdua. Kemudian tantangannya ada beberapa yang menganggap tidak terlalu penting sehingga dicuekin seperti itu. Kemudian kan ya tidak semuanya sejalan gitu lah Ibu. Ada pro dan kontra. Kemudian pembelajarannya kami akan menyampaikan pembelajaran tentang merdeka belajar karena kurikulum sekarang itu kan nanti ya karena di sekolah kami itu yang kurikulum merdeka itu masih kelas 7. Jadi diharapkan nanti kelas 8 dan kelas 9 juga bertahap mengikuti kurikulum merdeka dan profil pelajar Pancasila. Kemudian untuk yang langkah kedua menemukan pengikut pertama. Jadi langkahnya itu cari tantangan yang sama sehingga kalau untuk diajak itu mudah karena punya tantangan atau visi yang sama. Kemudian rencananya kami menemukan 3 rencananya ya 3 dulu. Ini yang ingin belajar bersama terkait IKM, ya itu Bu. Biasa karena yang pelaksanaannya IKM itu di sekolah kami masih kelas 7. Jadi kita lihat Bapak Ibu guru kelas 7 yang kira-kira bersemangat. Nah, ini semuanya juga bersemangat Pak ya. Luar biasa Bapak Ibu guru yang ada di sini. Terutama Bu Muji mau pensiun sudah masih semangat sekali.
Khususnya nanti pembelajaran dan proyek P5. Karena kelas 7 kan ada proyek juga gitu. Kemudian hasilnya beliau yang kami ajak itu mau belajar dan menghadapi keluhan yang sama. Tantangannya menyamakan kesempatan saat kami dengan rekan guru tersebut. Berarti tantangannya ini menyamakan, mencari waktu yang sama dan menyamakan visinya gitu. Kemudian pembelajarannya kami akan mengajarkan pembelajaran dan kegiatan yang menyenangkan, termasuk pembelajaran proyek P5. Kemudian membangun percakapan bermakna. Ini maksudnya dimulai diskusi dengan memetakan masalah dan rencana solusi yang bisa dilakukan bersama. Karena biasanya kalau kita punya visi yang sama itu akan sejalan, ya. Kemudian dibuat kesepakatan membentuk komunitas praktisi sebagai tempat belajar, berdiskusi dan mengembangkan praktek baik. Kemudian rencananya secara pelan-pelan kami menanyakan kendala apa yang sedang dihadapi oleh rekan guru yang kita rekrut tadi, kemudian dan membuat grup WA baru. Jadi komunitas baru kita untuk memudahkan komunikasi kita membentuk grup WA baru. Kemudian untuk komunitas praktisi khususnya terkait yang memfasilitasi proyek P5. Kemudian hasilnya sedikit demi sedikit beliau yang kita ajak merasa terbantu dengan permasalahan yang dihadapi. Karena tanpa sharing itu biasanya tidak akan terpecahkan. Kalau kita sharing bersama-sama itu biasanya masalah itu akan mudah terpecahkan. Ada solusinya. Kemudian tantangan ilmu baru yang kami sampaikan butuh waktu untuk memahami dan menerapkannya. Pembelajarannya yaitu pembelajaran Merdeka Belajar dan Proyek P5. Ini untuk tahapan merintis. Selanjutnya yaitu tahap menumbuhkan. Pada tahap ini yaitu tahapan memulai sebuah komunitas praktisi. Kalau tadi kan masih memulai, kalau tadi masih merintis. Sekarang untuk menumbuhkan. Untuk yang tahap menumbuhkan itu yaitu komunitas praktisi dapat menyebarluaskan pengetahuan dan praktik baik secara lebih luas. Jadi misalkan kami tadi anggotanya hanya beberapa, ini nanti menumbuhkan itu bisa menyebarluaskan, mengajak lebih banyak lagi untuk komunitas sekolah ini. Kemudian untuk tahap menumbuhkan yaitu menyelenggarakan pertemuan rutin. Yang pertama yaitu sepakati jadwal dan durasi pertemuan rutin agar anggota komitmen menghadiri pertemuan baik dalam bentuk tatap muka. Kemudian memfasilitasi anggota komunitas untuk saling berbagi praktik baik yang dilakukan di ruang kelas dan dampaknya pada murid. Jadi kendalanya apa, kemudian praktik baiknya apa, itu kita sharing sehingga kita bisa menutupi atau menambah apa yang kurang baik dan kita itu bisa ada solusinya. Kemudian pertemuan dibuat sesuai dengan kebutuhan belajar anggota atau menyesuaikan dengan konteks masalah yang ingin dipecahkan. Nah, seperti kita lakukan yang proyek P5 itu, nah itu kan kita mesti ada pertemuan rutin, kendalanya apa, kemudian nanti pemecahannya seperti apa. Kemudian rencananya untuk kegiatan secara langsung kami sepakat 5 kali forum diskusi dalam 1 semester. Nah, misalkan dalam pelaksanaan proyek P5 ini nanti ada tema yang terakhir ya, tema yang ketiga itu nanti disepakati berapa kali pertemuan. Nah, rencananya ada 5 kali forum diskusi. Kemudian di sekolah kelengkapan alat seperti wifi sudah tersedia. Itu rencananya berarti harus sarana prasarana juga harus tersedia. Hasilnya sudah mulai ada peningkatan. Ini yang sudah dilakukan proyek-proyek sebelumnya ya. Kemudian semakin meningkat dan diterapkan. Jadi kalau ada perkembangan yang lebih baik itu berarti harus diterapkan.
tantangannya, walaupun sudah disepakati, terkadang masih ada guru lain yang tidak bisa mengikuti karena mungkin kendala ada jam belajar atau ada keperluan lain gitu. Kemudian butuh kesabaran, ketekunan dan mental yang kuat untuk berbagi ilmu. Karena tidak semuanya itu mau merubah paradigma untuk belajar dan berubah menjadi lebih baik. Pembelajarannya sudah dimulai dan diterapkan. Kemudian budaya positif sekolah merancang kegiatan belajar yang berpihak pada murid termasuk proyek B5. Ini komunitas atau komunitas sekolah tentang komunitas belajar. Seperti itu. Berikutnya yaitu materi yang keempat. Nah, ini nanti butuh diskusi ya Bapak Ibu dan kerjasamanya untuk menyamakan visi kami. Ini akan dipandu oleh Pak Isa. Terima kasih Bu Cima. Setelah kita mendengarkan atau berdiskusi bersama, sharing tentang materi ketiga itu tadi tentang komunitas praktisi. Jadi tadi komunitas praktisi itu adalah komunitas atau kelompok yang memiliki tujuan dan kecemasan atau kekhawatiran yang sama. Itu kalau kita lihat di literatur seperti itu. Selanjutnya yang keempat yaitu mengkomunikasikan. Di sini nanti kita akan berdiskusi. Saya disiapkan kertas juga tentang visi dan prakarsa perubahan. Nanti ada visi sekolah, visi misi sekolah. Kemudian yang pertama nanti ini Bapak Ibu langkahnya. Yang pertama kita coba akan mendiskusikan cita-cita atau visi sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Ini tujuan diskusi. Jadi nanti Bapak Ibu mohon untuk menuliskan seperti apa cita-cita atau gambaran murid yang baik menurut Bapak Ibu guru dan gambaran sekolah. Yang kedua, merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah. Jadi nanti kita merumuskan kalimat rumpangnya dan kita lihat, kita sandingkan dengan visi sekolah. Yang ketiga, mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Yang keempat, mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah dari pembahasan sebelumnya itu. Dan yang kelima, mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Baik, ini kalimat rumpang Bapak Ibu. Ada beberapa pertanyaan yang silakan nanti ditulis di kertas suci maya. Kertas yang sudah disiapkan. Yang pertama, mau kalau satu nggak cukup bisa dua. Baik, ini ada 6 Bapak Ibu, 6 pertanyaan yang merupakan kalimat rumpang. Satu lembar satu pertanyaan gitu ya. Oh iya, satu lembar satu pertanyaan. Kita ke pertanyaan yang pertama dulu saja. Bapak Ibu memiliki murid, apa pandangan Bapak Ibu terkait cita-cita untuk murid? Pertanyaan yang pertama, saya memimpikan murid-murid yang seperti apa? Ya, mau ditulis silahkan ditulis, nanti akan kita diskusikan. Iya, bersemangat, semangat. Jadi gambaran murid yang ideal seperti itu yang ada di benak kita. Monggo silakan bisa ditulis. Ini satu persatu Bu Cima ya, nanti kita ya satu persatu nanti kita tulis di sini. Iya, sini. Juga pandang berarti. Pikir aku idealis tapi
Yang wakil aja. Disampaikan aja. Bacakan aja. Guna darah. Monggo silakan Bu Nugi. Yang nomor 1 ya Pak. Ya, saya memimpikan murid-muridnya cerdas, berintek dan ya. Jadi saya memimpikan murid-murid yang cerdas, beriptek dan imtak, punya ilmu pengetahuan teknologi dan iman dan takwa. Ini perwakilan atau selanjutnya? Oh, ini pertanyaan kedua. Jadi semuanya nanti pertanyaan yang kedua, saya percaya bahwa murid adalah. Saya percaya bahwa murid adalah. Sampun Bu Muji bisa menyampaikan sebagai perwakilan. Terima kasih. Untuk yang kedua, saya percaya bahwa murid adalah individu yang haus akan pengetahuan yang baru. Jadi saya percaya murid saya itu bukan murid yang tidak tahu apa-apa. Jadi murid itu ingin menambah pengetahuannya, ingin menambah, katakanlah mungkin istilahnya apa ya, kepintarannya. Dengan bersekolah dia merasa saya nanti insya Allah pasti akan lebih pintar. Karena tidak bersekolah mungkin ilmu pengetahuannya tidak bertambah, dan juga tidak hanya ilmu, mungkin juga mereka bisa bersosialisasi dengan teman. Saya yakin itu murid-murid saya yang haus akan ilmu pengetahuan, dan juga mereka ingin bersosialisasi dengan teman-temannya. Terima kasih Bu Muji untuk jawabannya. Jadi Bu Muji tadi, saya percaya bahwa murid adalah individu yang haus akan pengetahuan baru dan ingin bersosialisasi. Seperti ini. Selanjutnya yang ketiga, pertanyaan yang ketiga, di sekolah saya mengutamakan, monggo bisa dijawab dulu. Di sekolah saya mengutamakan. Kalau lembarannya kurang bisa di Untuk nomor 3, sekolah saya mengutamakan anak yang berkarakter atau mempunyai yang karena banyak anak yang berkarakter atau berakhlak insya Allah anak itu pasti jauh mencapai prestasi setinggi bahwa itu akan menjadikannya kita yang profesional.
Whisky itu tapi pas Ya, tepuk tangan dulu Pak Pri. Ya, terima kasih Pak Pri. Jadi Pak Pri tadi di sekolah saya mengutamakan anak yang berkarakter dan berbudi pekerti luhur. Karena menurut Pak Pri itu adalah dasar utama untuk menjadi seorang anak yang baik itu, baik dari segi prestasi maupun yang lain. Boleh, silakan memuji. Iya, terima kasih. Kalau Pak Pri tadi mengatakan bahwa Pak Pri mengutamakan anak yang berkarakter, berbudi dan berbudi pekerti luhur. Tetapi di dalam kelas itu bermacam-macam. Sebetulnya kalau mengutamakan itu sebetulnya utama itu ada utama 1, utama 2 begitu. Yang saya utamakan sebetulnya anak yang di situ, mohon maaf, anak yang kurang istilahnya itu keinginan untuk belajarnya itu rendah. Jadi dia cenderung untuk apa istilahnya itu kadang mengganggu kelas, mengganggu pembelajaran, mengganggu temannya. Itu yang saya istilahnya saya utamakan, bukan istilahnya tidak menyisihkan yang berkarakter, tidak, tetapi perlu penanganan anak ini yang saya utamakan. Bagaimana anak ini tidak mengganggu teman-temannya, bagaimana anak ini bisa istilahnya sadar bahwa pembelajaran itu akan bermanfaat bagi dia. Itu yang saya utamakan anak itu. Kenapa saya kadang bingung apa yang saya lakukan, jadi saya tuh sampai ya apa yo hari ini diapakan, saya halus, saya kasar, saya halus tidak bisa, tapi kasar, mohon maaf, kasarnya ibu guru ya seperti itu, tidak mungkin sampai sekarang itu apa cuma bilang kamu tak jiwet sampai begitu saja. Jadi kamu tak jiwet saya itu. Jadi kalau yang saya utamakan adalah anak yang itu, yang perhatian utama saya itu anak yang kurang minat untuk belajar. Ya, kurang minat belajar, butuh pendampingan, butuh support, itu yang kalau saya ngapunten demikian. Dari Pak Pri dan Bu Muji mungkin bisa saya simpulkan ya, mungkin dari karakter, pekerti luhur dan yang diinginkan oleh Bu Muji itu mungkin di bagian ini kalau tidak salah peningkatan tanggung jawab, disiplin dan tanggung jawab siswa. Mungkin itu bisa mengayomi karakter dan budi pekerti yang luhur itu nanti, sehingga siswa yang seperti diceritakan sama Bu Muji nanti bisa tercover itu semua. Mungkin begitu ya. Baik, tadi dari Pak Pri, kemudian dilanjut Muji, kemudian Bu Nuki. Kamu tadi sudah ditengahi, sebenarnya diambil di tengah oleh Bu Nuki, itu disiplin dan tanggung jawab siswa. Sebelum ini, ya. Baik, kita lanjutkan saja ke pertanyaan berikutnya, yaitu murid di sekolah saya sadar betul bahwa titik. Ini lebih ke menurut Bapak Ibu, murid di sekolah saya itu menyadari betul bahwa murid di sekolah saya sadar betul bahwa untuk mencapai kehidupan yang sukses perlu yang utama adalah belajar,
berdoa, juga berbakti kepada orang tua dan guru juga, itu yang utama, serta menghormati sesama, yaitu dengan cara tidak membuli atau menjahili temannya. Menghormati orang tua, guru, serta sesama temannya. Ya. Saya tambah boleh. Saya untuk murid di sekolah saya di SMP 1, murid saya itu masih sadar. Iya, terima kasih. Saya tambahin Bu Nuri ya. Murid di sekolah saya, berarti di UPT SMP Negeri 1 Gresik ini sadar betul bahwa mereka ingin terus meningkatkan prestasinya, baik itu prestasi akademik maupun non akademik. Jadi anak-anak itu selalu bersaing ingin meningkatkan prestasinya. Itu di sekolah saya ini, karena mereka ingin, mungkin ini banyak juga anak-anak yang ingin pada saat setelah apel itu diumumkan juara-juara. Jadi mereka ingin tampil, ingin dimasukkan di websitenya SMP 1. Jadi anak-anak SMP 1 begitu. Terima kasih. Terima kasih Bu Moji. Jadi tadi ada 2 jawaban dari Bu Nuri sama Bu Moji. Dari Bu Nuri mencapai kehidupan sukses itu, jadi menurut Bu Nuri, murid di sekolah saya sadar betul bahwa untuk mencapai kehidupan yang sukses itu perlu belajar, berdoa, menghormati orang tua, guru, dan sesama. Kemudian menurut Bu Muji, murid di sekolah saya sadar betul bahwa mereka ingin meningkatkan prestasi, baik akademik maupun non-akademik. Baik. Kemudian pertanyaan kelima, saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk Saya dan guru lain saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk bertindak kreatif dalam menghadapi heterogennya siswa di sini. Tidak kreatif dalam menghadapi heterogen siswa dan perubahan yang ada. Kan kita sering perubahan teknologi, perubahan siswa itu yakin guru bisa berkolaborasi, semuanya bisa berkolaborasi antar sesama guru, antar guru dengan siswa. Oke. Ada lagi menambahkan? Terima kasih Bu Silvi. Tadi dijawab Bu Silvi. Saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk bertindak kreatif dalam menghadapi heterogen siswa atau keberagaman siswa dan perubahan yang ada, sehingga guru juga mampu berkolaborasi dengan guru yang lain. Terakhir Bapak Ibu pertanyaannya, ini untuk kalimat rumpangnya. Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa bahwa dalam situasi saat ini siswa yang berkarakter heterogen itu Gimana? saya dan guru lain di sekolah saya di sini paham bahwa dalam menghadapi siswa yang berheterogen saat ini itu sangat-sangat harus dituntut untuk kreatif. Jadi kita harus kreatif dan menemukan cara bagaimana heterogen siswa yang low
middle dan high itu kita harus punya cara bagaimana memperlakukan mereka. Saya rasa itu. Bu Rizka, ini mau menambahkan? Boleh? Ayo, suaranya mana? Ayo, Ibu cantik. Sudah cukup. Bahwa setiap peserta didik memiliki kemampuan dan potensi yang mereka miliki dalam bidangnya masing-masing. Terima kasih Ibu Rizky. Memang hebat-hebat semua Bapak Ibu guru kita. Belum mengikuti calon guru penggerak sudah hebat Bu. Apalagi mengikuti Ibu ya. Luar biasa. Oke. Oh, jadi. Oh, ini. Untuk hasilnya membuat ditempelkan di tengah sini aja nih. Ini kan sudah sendiri. Oh, sendiri-sendiri. Di sini jadi ke sana. Sini di Loh, mana bunur ini? Loh. sesuai dengan rencana. Loh. Katanya muka sih. Jadi. Mahmud. Ini pojok. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah telah kita selesaikan 6 pertanyaan rumpang. Selanjutnya coba kita lihat visi sekolah UPT SMP Negeri 1 Gresik. Ini visi yang sudah disepakati dan sudah ditempel di beberapa tempat dan disosialisasikan ke seluruh warga sekolah. Visi UPT SMP Negeri 1 Gresik adalah unggul dalam prestasi yang dilandasi iman dan takwa, berwawasan global, peduli lingkungan, serta bebas narkoba. Ini adalah visi UPT SMP Negeri 1 Gresik. Kemudian untuk mewujudkan visi itu ada beberapa misi yang di sini ada 16. Yang pertama, mewujudkan pengembangan kurikulum sekolah yang akomodatif. Yang kedua, mewujudkan pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif, kontekstual, dan berpusat pada peserta didik. Di sini sudah dimasukkan berpusat pada peserta didik yang baru. Yang ketiga, mewujudkan penilaian pembelajaran yang autentik. Yang keempat, mewujudkan kegiatan pengembangan diri dan ekstrakurikuler. Yang kelima, melaksanakan dan atau mengikuti kegiatan lomba akademik dan non-akademik. Mewujudkan budaya sekolah yang mengacu pada penguatan karakter peserta di sekolah. Mengembangkan organisasi sekolah yang terus belajar, learning organization. Kemudian memenuhi fasilitas sekolah yang relevan, mutakhir, dan berwawasan ke depan. Yang kesembilan, mewujudkan pembiayaan pendidikan yang memadai, wajar, dan adil. Memberdayakan pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional, menumbuhkan budaya literasi di sekolah, melaksanakan kegiatan praktik berbicara bahasa Inggris secara sederhana di lingkungan sekolah, meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan keagamaan, mewujudkan sekolah adiwiyata, menjaga pelestarian, mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan, mewujudkan sekolah yang bebas narkoba. Nah, dari visi tersebut, Bapak Ibu, visi ini unggul dalam prestasi yang dilandasi iman dan takwa, berwawasan global, peduli lingkungan, serta bebas narkoba. Apakah hal tersebut, apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid yang sudah kita jawab di kalimat rumpang yang tadi?
Nah, kalau saya bisa simpulkan ini sudah masuk semuanya Bu ya. Ini ada selaras, iftak, kemudian iptek, karakter sudah masuk semua di sini. Jadi meningkatkan prestasi. Jadi memang anak di sini tadi jawabannya Bu Muji ingin selalu meningkatkan prestasi, dan itu juga sejalan memang dengan visinya SMP 1 yang ingin unggul dalam prestasi. Jadi jawabannya ini sudah selaras ya. Kemudian visi yang disepakati. Ya, tadi kan sudah selaras ya Ibu ya. Nah, ini kan sudah visi sekolah kan kita sudah selaras, kemudian silakan kita perlu sepakati gitu Bu Cima ya. Nah, ini apa dari kalau kita mau menambahkan umpama atau memang sudah tetap seperti itu, bisa kita copy aja di sini. Kopi dulu Pak. Iya, copy. Nanti kalau sudah sepakat semua disepakati ya yang sudah. Saya kira ini sudah menyeluruh dan sudah sesuai dengan impian Bapak Ibu guru semua terhadap murid. Baik, berarti kita tetap seperti ini Bapak Ibu ya. Ya. Baik. Selanjutnya Bu Cima akan membahas tentang materi selanjutnya. Ini masih sambungan ya sebenarnya, visi sekolah calon guru penggerak. Jadi kita juga punya visi sendiri sebenarnya. Terima kasih. Tadi sudah disepakati ternyata visi sekolah itu selaras dengan visi yang barusan kita diskusikan tadi. Okay. Kami selaku calon guru penggerak itu juga membuat visi. Nah, ternyata dari visi itu yang pertama ini adalah visi saya, ya, mewujudkan generasi yang unggul, yang berkarakter, berwawasan global, dan peduli lingkungan. Kemudian untuk yang visinya Pak Iksan, mencetak generasi berkualitas yang berprestasi, kreatif, dan berwawasan global dengan berlandaskan pada nilai-nilai religius. Jadi kayak seperti saya dengan Pak Iksan dan visi yang ada di sekolah hampir selaras juga, karena ini juga mencetak atau mewujudkan generasi yang unggul. Kemudian berkarakter juga, religius itu juga termasuk karakter juga ya, berwawasan global. Nah, kemudian ada juga yang anti narkoba tadi berarti termasuk karakter juga ya Pak Iksan ya. Berarti untuk visi saya, visi Pak Iksan dan visi sekolah insya Allah sudah selaras. Terima kasih. Next berikutnya Pak Iksan. Prakarsa perubahan untuk menumbuhkan kreativitas murid dalam pembelajaran ini kita menerapkan istilahnya ATAP, ya. ATAP itu nanti di awal, A itu dari awal, T itu tantangan, A itu aksi, dan P itu pelajaran atau perubahan. Di sini pada yang A itu adalah awal, kondisi awal di kelas atau di sekolah. Yang pertama, murid sudah terbiasa diajak berdiskusi dan mengikuti pembelajaran kooperatif. Ini awalnya. Kemudian yang kedua, murid SMP memasuki periode formal operasional yang dalam perkembangan cara berpikir mulai meningkat ke taraf lebih tinggi, abstrak dan rumit. Cara berpikir bersifat rasional. Jadi di sini siswa SMP itu bisa diajak untuk berdiskusi, berpikir kreatif. Ya. Yang ketiga, beberapa guru atau rekan sejawat sudah berpengalaman dalam mengajar kreativitas murid. Ini awalnya. Kemudian tantangan ketika digali, yang pertama, murid SMP memasuki masa wiraga wirana, menuntun proses berpikir anak agar mereka semakin selaras
seirama dengan sesamanya dan lingkungannya. Kemudian yang kedua, banyak murid yang masih takut salah dalam menjawab soal atau permasalahan. Jadi ragu-ragu, mungkin seperti itu. Yang aksi, saya menawarkan kepada murid-murid di kelas membiasakan murid untuk berpendapat, memberikan apresiasi dan saran kepada siswa yang sudah mengerjakan baik, salah atau benar. Yang ketiga, membiasakan soal open-ended atau divergen, ya. Kemudian pelajaran perubahan yang kami harapkan nanti adalah murid mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal kefasihannya. Jadi memang benar-benar murni dari pemikiran siswa-siswa sendiri. Atau fleksibilitas misalnya dalam hal menyelesaikan masalah, memiliki rasa ingin tahu yang besar. Ini jadi motivasi dari diri siswa-siswi sendiri. Kemudian berikutnya untuk Prakasa Perubahan ini kami menerapkan Bagja, ya. Ini kami peroleh juga dari pelatihan guru penggerak. Bagja itu dimulai dari buat pertanyaan, kemudian A itu adalah ambil pelajaran, kemudian yang G itu gali, mimpi, yang J jabarkan rencana, dan yang A itu nanti atur eksekusi. Nah, dimulai dari yang B pertama adalah buat pertanyaan. Di sini pertanyaannya yaitu karena kami adalah untuk perubahannya untuk menumbuhkan kreativitas murid dalam pembelajaran, berarti pertanyaannya adalah bagaimana cara menumbuhkan kreativitas murid. Yang kedua, bagaimana mengidentifikasi kreativitas murid. Yang ketiga, kreativitas murid seperti apa yang akan ditumbuhkan atau dikembangkan. Yang keempat, apa saja daya dukung untuk menumbuhkan kreativitas murid. Tindakannya, yang pertama, mencari referensi terkait kreativitas murid dalam pembelajaran. Yang kedua, berdiskusi dengan rekan. Ketiga, membuat daftar yang dapat menjadi indikator kreativitas, misalkan dalam mengajukan ide, gagasan, membuat karya, dan pemecahan masalah. Yang keempat, memetakan komponen pendukung yang ada di sekolah. Berikutnya, yaitu ambil pelajaran. Pertanyaannya, siapa guru di sekolah atau komunitas yang sudah berhasil menumbuhkan kreativitas murid? Yang kedua, bagaimana cara menumbuhkan kreativitas murid? Ketiga, desain pembelajaran seperti apa yang dapat menumbuhkan kreativitas murid? Keempat, suasana kelas bagaimana yang dapat menumbuhkan kreativitas murid? Kelima, hal atau keterampilan apa saja yang dapat mendukung kreativitas murid? Tindakannya yaitu yang pertama, berdiskusi dengan rekan guru, komunitas, dan kepala sekolah terkait dengan praktik baik dalam menumbuhkan kreativitas murid. Yang kedua, mencari referensi dari berbagai sumber terkait pembelajaran yang memancing kreativitas murid. Ketiga, eksplorasi, menggali informasi dan berbagai sumber mengenai pengaturan pembelajaran yang dapat menumbuhkan kreativitas murid. Keempat, mengidentifikasi hal yang menjadi pendukung untuk menumbuhkan kreativitas murid. Langkah ketiga yaitu gali mimpi. Pertanyaannya, apa hal baik yang diharapkan terwujud terkait kreativitas murid? Kedua, bagaimana suasana kelas dan lingkungan belajar yang mendukung kreativitas murid? Ketiga, bagaimana tindak lanjut praktik baik ini? Keempat, apa saja hal yang akan diharapkan terkait mengembangkan budaya positif sekolah yang mendukung tumbuhnya kreativitas murid. Ini penting, budaya positif. Tindakannya yang pertama, menumbuhkan kreativitas murid di tiap pembelajaran yang akan kami lakukan maupun yang dilakukan guru lain. Kedua, menciptakan pengaturan kelas yang kreatif penuh warna. Ketiga, membagi pengalaman baik sebagai praktek baik ke komunitas. Keempat, menumbuhkan budaya sekolah yang mendukung kreativitas murid. Misalnya, memodifikasi atau menghasilkan sesuatu yang orisinal, kefasihan atau fleksibilitas, rasa ingin tahu yang besar. Yang terakhir yaitu yang keempat,
jabarkan rencana. Pertanyaannya, apa langkah utama yang harus dilakukan dalam menumbuhkan kreativitas murid? Kedua, berapa lama target yang dibutuhkan untuk menumbuhkan kreativitas murid? Ketiga, bagaimana trik agar konsisten dalam usaha menumbuhkan kreativitas murid? Keempat, bagaimana agar lingkungan sekolah kita bisa mendukung tumbuh kembangnya kreativitas murid? Kelima, haruskah yang akan dilakukan berbeda? Tindakannya membuat desain dan list kebiasaan dalam pembelajaran. Kedua, membuat rencana pencapaian dan tindak lanjut. Ketiga, mendesain ruang kelas yang kreatif berisi karya murid. Keempat, mendesain pembelajaran yang lebih variatif, misalkan dengan memberikan video, musik, permainan, atau kegiatan outdoor. Kelima, berkolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat. Untuk bagian yang terakhir yaitu atur eksekusi. Pertanyaannya, apa langkah awal dalam mewujudkan rencana ini? Kedua, siapakah yang akan terlibat dalam mewujudkan hal ini dan melakukan penilaiannya? Ketiga, kapan rencana ini akan dilakukan? Dan keempat, bagaimana melakukan evaluasi ketercapaian rencana? Tindakannya, pertama, mendesain suasana kelas yang kreatif. Kedua, melaksanakan pembelajaran berbasis masalah, karena ini akan menggali kreativitas siswa atau eksperimen sederhana. Ketiga, kami dan rekan sejawat dan siswa ini nanti yang akan melakukan. Yang keempat, rencana ini segera dilaksanakan dengan target 2 bulan rencananya. Yang kelima, berkolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat sebagai observer. Jadi nanti istilahnya sebagai observer, nanti ada refleksinya sebagai tindak lanjut. Yang keenam, melakukan refleksi dan evaluasi tiap bulan. Ketujuh, melakukan tindak lanjut. Ini adalah prakasa perubahan yang menumbuhkan kreativitas murid dalam pembelajaran. Berikutnya. Baik Bapak Ibu, itu tadi tahapan bagja yang sudah dipaparkan oleh Bu Cima tadi. Jadi ini tadi mengambil yang dari sisi kalimat kreatif dari visi itu, kita ambil yang kreatif. Jadi di sini bagiannya itu kita ambil yang kreatif itu. Jadi di sini menumbuhkan kreativitas murid dalam pembelajaran. Ini yang kita ambil dengan menggunakan langkah-langkah bagja. Baik Bapak Ibu, untuk menyingkat waktu, ini materinya kami kira sudah selesai. Selanjutnya akan ditutup oleh Bu Happy. Badannya kami persilakan. Terima kasih Pak Iksan dan Bu Cima. Terima kasih, sudah hebat, luar biasa. Kemudian untuk Bapak Ibu Guru, karena ini harus didiskusikan, Pak Iksan, saya hanya menambahkan sedikit yang slide-nya dengan sama Bu Cima, mohon di visi atasnya ini kayaknya. Nah, mewujudkan generasi yang unggul, berkarakter, berwawasan global, dan peduli lingkungan. Ini punyanya Bu Cima. Satunya lagi, mencetak generasi berkualitas yang berprestasi, kreatif, berwawasan global, dengan berlandaskan pada nilai-nilai religius. Dua-duanya ini sudah nge-match sama dengan visi yang miliknya sekolah. Sudah bagus. Cuma saya sedikit kata mencetak ini Pak Iksan. Jangan dicetak. Mewujudkan. Karena anak dicetak. Jadi jadi kalau kita mencetak, jangan. Karena kenapa? Tadi ajaran KHD itu adalah biarkan anak itu berkembang sesuai dengan potensi yang ada di dalam dirinya, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat yang. Jadi kita hanya menuntun saja. Ketika anak itu tidak benar, ya kita hanya membimbing, mengarahkan seperti itu. Jadi intinya diskusi kali ini luar biasa. Saya kemarin sudah dari SMA Darul Islam.
Saya tidak membandingkan. Memang ya inilah bukti bahwa kebetulan saya ini ngajar di SD sudah 14 tahun. Jadi kelas 6. Jadi ketika anak-anak masuk dreamnya SMPN 1, apapun yang terjadi, loh kok bisa gitu mam, sekolah The Legend bu, kakak-kakaknya di sana semua. Nah, jadi ini karakternya karena yaitu tadi karena potensi yang dari guru-gurunya, sumber dayanya luar biasa, didukung oleh stakeholder yang ada di sekolah ini, sehingga program-program apapun yang diadakan oleh mulai dinas pendidikan sampai kementerian juga diikuti oleh Bapak Ibu guru semuanya. Terbukti hari ini 2 JGB kami angkatan 7, kemarin angkatan 6 juga 2 orang ya. Insya Allah nanti angkatan 8 bertambah dari angkatan selanjutnya semuanya mengikuti program ini. Kemudian untuk refleksinya mulai dari lingkungan belajar sudah luar biasa karena ini sudah dilaksanakan di lembaga ini, mulai dari pihak sekolahnya yaitu pembelajaran yang menyenangkan, berpihak pada anak sudah diajarkan oleh Bapak Ibu gurunya, kemudian perubahan diri yang dialami oleh Bapak Ibu guru juga sudah nampak sekali untuk merintis komunitas. Meskipun nggak dirintis juga ada kegiatannya ini. Karena OSN saya lihat itu kalau saya mengirim anak saya OSN, begitu saya nggak mampu, ilmunya wis leveling nggak mampu, saya lempar Bu Nurul PT. Mungkin itu juga di TV. Oh memang saya nggak apa-apa. Ini bukan atas nama lembaga tapi sudah atas nama kabupaten. Jadi nanti saya pesan kepada Pak Ihsan dan Bu Cima membentuk merintis apa yang potensi yang dimiliki itu apa potensinya, dirintis lagi bukan hanya hal OSN. Kalau Pak Ihsan bidang agama ya nanti keagamaannya sudah mulai tampak tahun ini. Tahfidznya 2 murid saya itu bukan sekolah tahfidz, sekolah saya diterima di sini juga bebas tes karena dia dari Masjid Jami. Masjid Jami ke sini pasti. Tapi 2 murid saya ini bukan tahfidz. Siapa Bu? Bening sama Kui. Dua-duanya bukan tahfidz. Merinding saya ketika melihat Bu, saya tahfidz. Subhanallah. Berarti ini sudah dirintis, apalagi guru agamanya Pak Ihsan ya Pak Ihsan. Terima kasih. Komunitasnya sudah dibentuk, visi dan prakasa perubahan juga saya rasa sudah match. Jadi tidak ada masalah, hanya perlu ditingkatkan lagi. Satu lagi yaitu mengimplementasinya dan menjiwai bahwa kami ini pendidik. Let's main jiwa, sabar, ikhlas, lillahi ta'ala, maka rezeki, keberkahan, semua itu akan menghampiri kita sendiri tanpa kita minta karena itu bil walidayah. Gusti Allah kabeh gitu ya Pak. Mohon maaf saya bukan guru agama. Tapi asli. Refleksi untuk diri saya. Siapa sih saya gitu. Ketika melihat ke sana, yaitu tadi. Karena Allah semua. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Bu Sofi, terima kasih kehadirannya. Semoga pertemuan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Lain kali dengan saya repoti lagi dengan Bu Cima dan Pak Ihsan, saya repoti kembali dengan Bapak Ibu guru yang lain. Kenapa? Karena dibutuhkan penilaian teman sejawat. Nah, nanti mengisi lembar observasi yang bisa. Saya kira sekian. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Sofi barangkali mau menambah silakan. Pak Ihsan. Baik, terima kasih Bu Happy atas refleksinya tadi. Kemudian untuk selanjutnya saya dan Bu Cima mengucapkan terima kasih yang sudah besarnya atas kehadiran Ibu
pengajar praktek, juga Bapak Ibu guru sekalian. Juga mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau dalam segala hal, mungkin jamuan atau apapun ada kekurangan. Sekali lagi kami berdua mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.